Cedera di lutut, cedera di meniskusnya, ligamennya, kayak gitu. Biasa diangkat lebih tinggi dari jantung. Di Indonesia masih dicampur adukan jadi satu. Setelah pertandingan, kalau ada yang trauma, cedera, kita larinya ke pagi teman-teman semuanya, Sobat Amino, kita hadir kembali di awal bulan Juli 2026 bersama Amino Podcast, cerita Dokter Amino. Wow. Dan sering banget Pak Kedi nih, hari ini kita punya sebuah agenda yang keren. Yes. Kita bakal podcast ngobrol banyak dengan narasumber yang hebat, dan juga nanti kita punya kejutan, kita punya bintang tamu yang keren juga, dan ini juga dia masih dalam nuansa pesta bola nih Pak. Pak Kadi. Yes. Nanti kita akan bahas apa nih Pak Kadi? Ya, sebelumnya saya punya partner baru nih ya, partner baru, biasanya Mrs. RL, ini adalah Mas Aldi. Apa tadi teman namanya? Aldi. Kayaknya nggak perlu di-pressing ya. Kayaknya kita pernah tag bareng deh kayaknya. Oke. Yes. Hari ini kita punya sehari-hari kita disuguhi dengan narasumber yang cantik-cantik ya teman-teman semuanya. Yuk kita kenalan sama narasumber kita yang luar biasa. Silakan dokter memperkenalkan diri sama Sobat Amino. Oke, halo selamat pagi Sobat Amino. Saya Dr. Nurika Amalina, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya dokter di Poli Rehabilitasi Medik Amino Hospital. Ini kami punya layanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara yang akan membantu Sobat Amino jika ada keluhan. Oke, panggilannya siapa nih dok? Nurika aja. Oke, kita panggil Dr. Nurika ya. Kalau seandainya orang awam itu ngelihat spesialisnya dokter itu lebih familiar, namanya apa dok? Dokter rehabilitasi medik ya. Jadi dulu gitu. namanya itu dokter rehabilitasi medik. Terus berubah gitu. jadi Lebih ST. familiar Iya, seperti itu ya dok ya. betul. Oke teman-teman semuanya, sama Dokter Nurika, dokter rehabilitasi medik. Yes. Kalau bicara rehabilitasi medik berarti sok keseleo-seleo gitu atau gimana nih? Kesannya kita akan yang terlintas itu masalah cedera ya sepertinya. Yes. Oh gitu ya dok ya. Bener ya Yes. dok ya? Betul. Jadi salah satu bidang di rehabilitasi medik itu mengenai olahraga. Yes. Pas Cedera banget. olahraga. Dengan Kemarin ingat volley Indonesia melawan Oh Korea. iya, kita juara AVC ya setelah setelah keren. sekian lama. Dulu pernah Pak masuk semifinal di tahun 2018 waktu kita tuan rumah, dan akhirnya kita bisa masuk final dan menang di India. Yes, Keren banget. Nah, kita bicara tentang olahraga dokter. Oke. Ini kan baru musim Piala Dunia. Piala Dunia juga ya, dan demennya itu kita sering lihatnya kalau pagi kita berangkat atau di weekend, di minggu tuh banyak nih anak-anak muda dan sebagainya, mereka pada lari, Ada jogging. kayak gitu. Nah ini dokter, apa sih yang harus disiapin dok? Ketika mereka itu melakukan kegiatan olahraga, apapun olahraganya dokter, haruskah disiapin apa dok? Oh iya, jadi sebelum olahraga itu ada hal yang penting yang nggak boleh di skip, yaitu Oke. pemanasan. Pemanasan, Warming yes. Yes, benar. Pemanasan itu penting banget. Kenapa? Karena dengan pemanasan itu aliran darah meningkat, terus suhu otot itu juga meningkat, sehingga sendi, ligamen itu lebih siap digunakan untuk olahraga. Betul, Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu? Betul, iya. Jadinya koordinasi tubuhnya juga lebih siap. Kalau tubuh sudah disiapkan itu, resiko cedera bisa. Oke, yes. Pemanasan Sobat Amino gitu. Paling ringan dok, pemanasan yang seperti apa nih? Pemanasan paling ringan yang pertama biasanya kita bisa jogging, jalan di tempat 5-10 menit aja. Oke, jalan tempat. Terus dilanjutkan dynamic stretching. Oh, itu Seperti apa gitu? Kayak gimana? Dynamic stretching itu jadi stretching tapi nggak yang cuma diam, tetap juga ada bergerak. Misalnya high knee, jadi kayak jalan di tempat tapi lututnya diangkat sampai tinggi. ABC drill gitu ya, Dok? Ya betul. Terus bisa juga butt kick, itu yang kayak jalan di tempat tapi tumitnya ke belakang sampai nyentuh pantat kayak gitu. Jadi gini ya teman-teman. Betul, ya teman-teman betul. ya, gini ya, teman-teman. Bergantian kanan kiri.
Itu bergantian kanan kiri seperti itu. Untuk intensitasnya dok, berapa lama nih untuk sebelum kita memulai exercise tertentu gitu? Jadi pemanasan itu bisa dilakukan 15 sampai 20 menit. Minimal banget 10 menit lah, jangan sampai kita langsung langsung ke inti olahraganya itu tuh nggak boleh. Karena nanti resiko cederanya semakin. Biasanya kalau seandainya lupa atau sih kelamaan nih harus pakai macam-macam kayak gitu. Biasanya yang sering cedera apanya sih dok? Cedera itu tergantung olahraganya ya, tapi paling sering itu yang terjadi itu cedera pergelangan kaki, ankle sprain. Ankle ya. Gitu. Itu karena salah tumpuan biasanya. Terus kedua cedera di lutut, cedera di meniskusnya, ligamennya, kayak gitu. Biasanya karena perpindahan gerakan yang terlalu cepat. Biasanya tuh pemain-pemain bola itu ya, kalau udah kena lututnya susah ya dok ya. ACL. Volley gitu kan, meloncat Ya gitu betul, kan ya. lompat, gerakan pivot muter, kayak gitu itu juga resiko. Kalau futsal itu biasanya apa sih dok yang sering cedera itu? Yang Kan hampir sama sepak bola ya. futsal sama sepak bola yaitu ankle sprain, Game terus permainan. di cedera di lututnya itu bisa kena ACL-nya, ligamennya itu bisa terjadi robekan. Terus otot juga bisa muscle sprain. Jadi ototnya karena kurang pemanasan, ototnya seperti ketarik. Biasanya otot-otot di paha belakang sama di Gejala seperti apa dok? Biasanya kalau seandainya biar kita tahu, aduh ternyata saya kena ininya, saya kena otot ininya, saya ini gitu. Biasanya muncul gejala yang kayak apa dokter? Biasanya keluhan utamanya itu nyeri di area misalnya kalau ankle sprain berarti nyeri di pergelangan kakinya, seperti itu, atau lutut ya nyeri di lututnya apa di belakang betis itu gejala utamanya itu nyeri. Terus bisa juga muncul bengkak yang tiba-tiba jadi memberat, ya betul seperti itu, bengkak, nyeri, terus jadi kesulitan berdiri, kesulitan berjalan. Kalau buat jalan atau berdiri itu nyeri, itu biasanya tanda ada cedera. Atau kalau yang lutut itu biasanya ketika berdiri rasanya itu kayak goyang, lututnya kayak nggak stabil gitu. Atau bunyi klek atau pop saat habis cedera itu begitu lutut mau diluruskan atau mau buat jalan. Bunyi dok, krek gitu bunyi dok. Kalau kamu usia Karena tua ya. Itu karena usia. Biasanya kalau cedera olahraga memang ada kejadian cederanya jatuh atau karena salah posisi gerak, terus ada bunyi pop atau bunyi klik itu di sendi. Oke. Nah nih dok, itu kan udah kena nih. Biasanya kalau saat ini mungkin kita ngelihat orang main bola, main futsal dan sebagainya, tiba-tiba ada temen nih yang ngalami seperti itu. Terus apa yang harus dilakuin dok? Setidaknya sebelum ke dokter ya. Iya, first step-nya gitu ya. Ya, pas saat di lokasinya ya, berarti ya. Kita ada istilah PRICE, P-R-I-C-E. P-I-R-C-E. P-nya tuh protection. Protection itu harus dilindungi. Jadi area yang cedera itu dilindungi supaya tidak terkena benturan seperti itu, tidak cedera lagi gitu. Terus R-nya itu rest, diistirahatkan. Jadi ketika sudah terjadi cedera itu harus diistirahatkan. Istirahatkan berarti pemain itu nggak boleh langsung tanding lagi, langsung saat itu harus tanding lagi. Jadi harus ada proses di istirahatkan dulu. Oke, setelah itu tadi apa? P, R, I. Itu S. S itu jadi dikompres dingin. Dikompres dingin. Tuh, jadi kompresnya harus dingin, nggak boleh kompres panas. Kenapa dokter harus dingin? Kalau kompres panas itu justru nanti akan melebarkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah melebar, potensi perdarahan nanti akan semakin luas. Jadi cederanya nanti semakin luas. Kompres dingin, pakai es aja, nggak boleh es langsung. Es itu nggak boleh ya? Jangan dong, pakai es. Es campur lagi. Enak kayak itu ya. Jadi es nggak boleh langsung nyentuh kulit, nanti kulitnya juga bisa luka, harus dibalut kayak handuk atau kain dulu terus baru buat kompres. Langsung beli es teh. Nanti kulitnya kaget langsung pakai dari. Jadi kurang lebih 5 sampai 10 menit di kompres. Itu diulang terus tiap 2 atau 3 jam sampai 48
jam 2 hari awal tuh harus di Oh kayak itu terus? Terus tadi habis Ice. C compression itu dibalut, boleh pakai elastic band atau pakai dekers gitu. Nah, jadi supaya bengkaknya itu kurang. Oh gitu. Yang terakhir elevation. Elevation itu yang cedera, bagian yang cedera itu harus diangkat lebih tinggi dari jantung. Oke, elevation. Yes. Jadi intinya memang warming up itu penting banget ya, nggak boleh di skip ya. Pak Andar, kita tadi udah ngomongin tentang masalah olahraga nih. Ya emang sekarang kayaknya olahraga itu jadi hype banget ya di semua generasi. Dan kita juga perlu berbangga nih, belakangan ini negara kita nih punya banyak tim olahraga yang keren, termasuk futsal. Karena kemarin timnas kita ini bisa menjadi runner up di Piala Asia yang ada di diselenggarain di Jakarta waktu itu jadi tuan rumahnya. Dan kita juga punya prestasi yang hebat di Amino. Sekali. Karena tim Amino kita Pak Andar juga baru aja menjadi best second runner up di Piala Kemenkes Futsal 2026 New Grace. Wih keren. Kinyis-kinyis ini loh ya. Jadi meskipun rumah sakit kita ini penuh pelayanan, tapi juga penuh dengan prestasi. Yes. Kita panggil siapa mereka? Dan kita juga punya tamu yang setelah mengikuti prestasi ini, jadi langsung aja kita panggilin untuk kapten dan top scorer yang kemarin ikut di Piala Kemenkes 2026. Yuk kita kasih tepuk tangan. Ada kapten tim kita sama top scorernya, Pak. Oh, top skornya? Iya, yang banyak mencetak gol ke gawang sendiri tapi sebenarnya. Teman-teman semuanya sangat luar biasa. Ini adalah prestasi yang dibanggakan sama Amino Hospital Semarang terkait dengan ini. Boleh dipakai aja kali ya, Pak, biar boleh diceritain dong. Dipakai. Pada waktu main kemarin, ada nggak sesuatu yang membuat nggak nyaman pada tubuh? Mungkin kenalan dulu boleh kali ya, Pak? Yes, betul kenalan sekali. dulu kali ya. Kita kenalan dulu, betul. Yuk, silakan. Mas Kapten berarti ya. Terima kasih Sobat Amino. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Dr. Azif, bisa dipanggil mungkin ini buat kapten ya, Kapten. Kapten Subasa. Kapten Dokter Medok. Oke, siap. Yes, Sama dengan bersama striker andalan kita. Siapa? Ya, Seno bisa dipanggil Seno. Seno aja. Posisinya apa, Mas? Seno, kalau boleh tahu. Kadang gelandangan. Oh, gelandangan di jalan apa di mana? Di bawah jembatan mungkin? Bisa jadi. Ya, apa namanya? Kemarin memang belum lama ya. Alhamdulillah pada pertengahan bulan Juni kita ikut agenda turnamen yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Diundang itu nasional seluruh Indonesia. Tapi memang 32 tim yang terpilih. Siapa cepat dia dapat juga. Dan memang sebenarnya kita nggak cukup banyak persiapan sebenarnya. Tanpa persiapan. Siapa nomor telu maksudnya kayak gitu ya? Nyombong sih karena memang agak mendadak. Terus dengan biasanya kita kan dibantu sama outsourcing atau teman-teman. Oh gitu. Cuma dengan apa namanya turnamen kali ini kan aturannya nggak boleh ada outsourcing. Harus ASN. Tenaga kesehatan atau ASN atau mitra. Oh gitu boleh ya. Dan dengan persiapan yang mepet sekali. Kita latihan cuma sekali dan sebenarnya memang dari awal nggak terlalu ada target yang lebih tinggi. Cuma syukur alhamdulillah dengan semangat tim, terus perjuangan dari pemain, official dan support dari manajemen, ya alhamdulillah kita bisa dapat. Persiapan sedino juara telu. Yang persiapan sebulan juara piro bayangin. Ini mungkin bisa jadi ini juga Pak Kadi. Semoga nanti dari rumah sakit nih mungkin bapak-bapak manajerial, ibu manajerial bisa ikut memfasilitasi biar mungkin nanti akan banyak lagi medali-medali yang bisa diberi. Nasional ya, Mas. Iya, dokter, setuju. Berarti kita nanti usul ya, di belakang kita bangun untuk lapangan futsal. Wah, setuju. Multifungsi boleh. Iya. Biar semangat. Oke, tadi cerita latihannya baru sehari. Tapi juara 3. Kira-kira ada nggak sih hambatan secara tadi yang diterangin sama Dokter Nurika bahwa harus ada pemanasan bla 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 biar nggak terjadi sesuatu. Yang Pada hari ngerasain. Sabtu juara 3. Ada nggak sesuatu pada teman-temannya mungkin kemarin ada terjadi keseleo atine apa keseleo Betul, pada dasarnya dan intinya kan
terkait agenda ini ya, ya kita mungkin sekilas membahas ini kan termasuk sport. Karena di kita kan masih tumpang tindih gitu antara sport atau exercise. Dan di Indonesia masih dicampur adukan jadi satu dalam tanda baca olahraga. Padahal itu dua hal yang berbeda yang harus saling support. Cuma kan karena di kita ya udah olahraga, entah itu olahraga yang berat dengan sedang atau mandiri atau berkelompok disebut olahraga ya. Akhirnya jebret ya itu yang jadi mungkin karena kesiapan kita sendiri atau kesiapan tim yang kurang memadai dan salah satu jadi potensi juga untuk kesiapan tim kita kemarin ya memang walaupun cuma beberapa kali atau bahkan sekali latihan gitu ya, cuma kan tetap kita harus mempersiapkan fisik kita, mungkin ada latihan mandiri, tapi karena persiapannya nggak kurang maksimal, tetap ada hal-hal yang menghambat. Contohnya paling lebih ke otot aja sih, lebih sebenarnya ke otot, cedera otot karena kesiapan kita itu sendiri yang kurang. Mungkin juga kebetulan untuk jadwal awal-awal kita juga di jadwal yang lebih pertandingan pertama kita melawan dari tim Kemenkes sendiri ya, tuan rumah ya, tim pusat sana, dan kebetulan jadwalnya tuh match pertama. Lah sedangkan tahu sendiri kita kan pasti kan jam Indonesia bagian mana ya yang sangat tepat sekali gitu ya. Jadi umur jam sekian berangkat jam sekian sampai sana, jadi sampai sana tuh tim lawan udah siap, kita tuh baru datang seperti itu. Jadi secara pemanasannya sebenarnya kurang maksimal, cuma ya mungkin alhamdulillah dari kita otot kawat tulang besi kali ya. Otot kawat tulang tok kayak gitu kan ya. Karena jadi mungkin kita juga mantap karena mungkin misal pun ada cedera, ada dokter Nurika ya. Berarti kemarin ikut dong? Ikut menyiapkan di belakang. Itu beneran. Yes. Dokter Nurika itu menyiapkan di belakang karena apa? Pasca pertandingan kalau ada yang trauma cedera kita larinya ke rehab punya dokter Erlin. Nurika. Oke, berarti Ada langsung beberapa konsultasi pemain gitu ya. kami yang sudah dilayani waktu kelelahan otot itu memang ada syaratnya sih, syaratnya harus di atas jam layanan. skip ya gitu kan, karena untuk privat nih kayak. tapi intinya beruntung ya kita Yes, punya betul layanan sekali. rehabilitasi medik di rumah sakit sehingga bisa dipakai bukan juga cuma sama teman-teman dari luar tapi juga dari internal sendiri. Yes. Sehingga menunjukkan Pak, bayangin Pak datang telat aja bisa menang persiapan minim, apalagi kalau persiapannya banyak ya, mungkin kalah ya. Ya memang punya itu sih, mungkin kalau kita lebih mempersiapkan diri dari segi kebugaran, terus segi persiapan latihan, ya mungkin salah satu kesiapan latihan kalau memang nanti kedepannya bisa lebih disupport untuk agenda jadwal latihan, terus fasilitas yang lebih memadai dan bisa bekerja sama untuk dengan bagian rehabilitasi medik supaya terkait untuk penanganan cedera barangkali ada atau masa-masa recovery. Mungkin dari juara 3 bisa jadi juara 1. Next eventnya ya. 2027 ya, kita tunggu juara 1 2027 nanti ya teman-teman semuanya. Amin. Nah, ini kembali ke Dokter Nurika, dokter. Tadi kan persiapannya hanya 1 kali latihan, dokter ya. Terus ada cedera-cedera otot gitu kan. Sebenarnya persiapan hanya 1 kali latihan, persiapan sebentar, sebenarnya ada nggak tips dok bahwa nanti biar nggak cedera itu harus ngapain sih gitu dok? Meskipun minim dengan Yes, persiapan betul. gitu ya. Jadi futsal ini kan termasuk olahraga intensitas tinggi ya, karena pas dalam pertandingan itu kan pemain itu bisa banyak gerakan, harus berlari cepat, berputar, terus benturan dengan lawan, menendang, terus tiba-tiba harus berhenti atau sampai melompat kayak gitu. Itu tuh gerakan-gerakan tersebut itu membebani sendi otot ini. Jadi kalau tanpa persiapan, tubuh belum disiapkan itu resiko cedera bisa meningkat. Bahkan faktanya itu resiko saat bermain futsal ataupun saat cedera olahraga itu bukan disebabkan karena lawan, maksudnya bukan karena benturan karena lawan, justru karena tubuh yang belum dipersiapkan. Oke, berarti diri sendiri malah justru jadi ya. tubuh itu dipersiapkannya dengan apa? Apalagi kalau tanding itu kan harus dipersiapkan sebelumnya. Itu salah satunya selain kebugaran, kekuatan otot.
kekuatan otot itu perlu dipersiapkan. Mungkin pemain-pemain kita ini tenaga kesehatan Amino itu ya, walaupun ASN juga pagi siang malam dong. jadi sambil dorong berangkat sambil olahraga ya. Jadi untuk penguatan ototnya itu penting. Kalau yang buat main bola itu quadriceps, hamstring kayak gitu harus tetap dilatih. Modalnya udah kuat ya dok ya. Selain otot-otot kaki itu yang perlu dilatih, core strengthening-nya yang kadang itu karena olahraganya main bola aja, cuma kakinya aja yang dilatih. Yang dilatih. Padahal core strengthening itu juga perlu. Nanti kalau core strengthening-nya punggung sama perutnya, otot-ototnya nggak kuat itu, pas main posturnya salah itu nanti juga bisa back pain. Oh, alah. Jadi Tapi ototnya ternyata nggak cuma buat yang nendang aja yang dipersiapkan. Emang semua ini saling support Betul, ya, dok ya. Nah, gini dok, mereka kan pemain nih gitu kan. Next time mungkin main lagi tuh. Ada nggak saran dari dokter bahwa, yuk kalau seandainya mau main, misalnya sebulan yang akan datang, harus latihan berapa sih intensifnya, gitu, intensitasnya kayak gitu loh dok. Baik, jadi memang harus dipersiapkan ya dari jauh-jauh. Yang penting sebelum latihan itu pemanasan. Karena tadi pemanasan penting banget tuh. Terus intensitasnya itu disesuaikan. Jadi dari sedang sampai ke berat. Gak boleh langsung diforsir langsung intensitas yang berat banget. Gitu. Jadi harus dinaikkan bertahap. Itu pula saat tanding itu waktu langsung main di lapangan juga nggak boleh langsung yang intensitas maksimal banget. Jadi saking semangatnya. Jadi harus bertahap. Intensitasnya pun saat bertanding pun juga harus naiknya. Iya, betul. Biasanya saya itu dok 2 menit, habis itu minta ganti. Dok. Kalau habis duluan, walkingnya maksimal banget kayak gitu. Ini langsung. Ganti. Oke. Yes, kemarin nih pada pemain gitu kan, siapa kemarin yang ngasih gol yang paling banyak? Ya, lagi striker kita. Wih. Kalau di futsal kan istilah striker tuh Pivot. ya istilahnya. Oke. Ini salah satu striker yang mentalnya bagus sih. Sedangkan kalau Eksekusinya belum tentu. kalau sendiri tendangan penalti kan nggak cuma skill, power, akurasi, cuma kan mental juga berpengaruh. Dan ini salah satu striker yang mentalnya cukup bagus. Ya karena kan memang di rumah sakit jiwa ya, jadi mentalnya sudah terasa. Betul, bisa. Oke, ya keren ya. Ya, terus bagi teman-teman pernah nggak nih Pak, yang ini kira-kira ya mengalami cedera itu pernah nggak nih? Belum lama sih selain kita agenda futsal, tim Amino FC, itu kan kita juga mengikuti turnamen SSL, Super Soccer League, yang mana itu diikuti beberapa instansi kesehatan di area Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah itu kita masih long run ini, masih ikuti liga seperti itu tiap minggu, hampir tiap minggu tanding. Nah belum lama kita melawan RSUD Ungaran. Nah kebetulan karena waktu itu pemainnya terbatas ya, pemain penggantinya terbatas. Ada yang mungkin saat itu mengalami kelelahan dan overuse, akhirnya mengalami kram di waktu hampir mau selesai, mungkin menit 70-80 itu mengalami kram. Nah, ya mungkin bisa sekalian dok barangkali terkait untuk tata laksana awal, kalau misalkan mungkin beda tuh terkait tadi cedera ankle atau cedera otot yang lain dengan kram tuh bedanya seperti apa? Yes, oke, silakan Dr. Nurika. Jadi kalau kram itu kan ototnya mengalami spasme kekakuan yang mendadak karena bisa jadi overuse, bisa jadi karena kelelahan, jadi nggak asam laktatnya itu dari situ. Itu juga bisa terjadi karena kurang pemanasan. Misal kok sudah terlanjur terjadi kram, harus diistirahatkan dulu. Stretching, tapi nggak boleh di massage, dipijat. Oh malah nggak boleh batok kram? Boleh. Dikompres? Kompres boleh, kompresnya juga kompres dingin, bukan kompres yang. Oke. Kalau saya sering lihat disemprot itu dok. Iya betul, semprot itu sebagai gantinya kompres dingin ya, dan itu juga ada kayak menghilang Analgetiknya. rasa nyeri. Untuk penanganan awalnya gitu ya. Kirain itu baygon dong. Jadi pada prinsipnya pada dasarnya tuh untuk pertama memang diistirahatkan dulu ya, Betul, Bu, ya, iya, boleh kan, dipaksa nggak boleh ya. dipaksa. Kan kadang orang tuh langsung diangkat perutnya, cedera apapun diangkat perutnya, kasih minum, nggak boleh kayak gitu Nggak boleh ya. kayak gitu.
Jadi Nanti minumnya es teh di luar aja deh. jadi kadang tuh pemain kalau pas lagi tanding tuh pengennya menyelesaikan sampai Iya. menang. Oh, coba ganti ya aku. Padahal yang perlu diingat itu lebih baik istirahat 1 minggu Betul. daripada cedera 6 bulan nanti nggak bisa Oh, ngapa-ngapain gitu kalau ya. dipaksakan. Not ya, di not ya, not ya. Iya. Setidaknya 1 minggu daripada cedera 1 tahun. Cedera yang lama nanti penanganannya lebih lama. Oke, sangat luar biasa sekali Sobat Amino. Kita podcast yang ada collab antara Dokter Nurika sama pemain kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, kita mau menyudahi, tapi sebelum menyudahin, silakan Dokter Nurika kasih closing terkait dengan Layanan apa aja nih? Ya. plus apa ya tips lagi buat teman-teman yang futsal biar nanti di 2027 kita juara. Oke, Satu. untuk Closing ya, teman-teman Dokter. futsal Amino Hospital keren banget. Ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan itu harus sehat, aktif dan berprestasi. Wah, keren. Oke. Semoga bisa jadi inspirasi buat Sobat Amino ya untuk mau memulai olahraga. Iya. Dan layanan apa aja sih dok Ketika terjadi ya. yang ketika nanti teman-teman yang di luar, yang teman-teman yang suka olahraga, suka cedera atau bahkan mau konsultasi masalah exercise, mungkin layanan apa aja nih yang bisa disediakan Dokter Nurika dan tim untuk bisa dimanfaatkan sama teman-teman di luar. Oke, betul banget. Jadi di rehabilitasi medik Amino ini udah komplit, ada fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara. Untuk fisioterapinya itu kita punya modalitas alat-alat yang juga sudah komplit. Kita punya krioterapi yang bagus banget untuk cedera olahraga. Kita punya diatermi, ada ultrasound diatermi, ada sonar diatermi. Kita juga punya alat yang baru itu shockwave terapi. Wow. Termasuk lengkap dan modern Lengkap, sekali ya. betul, Yes. modern. Nah, nanti gambarnya ada di sini ya, kayak apa gambar-gambarnya boleh nanti di. Jadi teman-teman jangan ragu ya Pak ya, karena kita udah punya alat yang canggih, tenaga kesehatan yang mumpuni, dan juga prestasi yang keren. Jadi Betul. nggak salah untuk jadikan Amino sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Dan Amino ternyata selengkap itu ya. Yeay. Sekali Oke, lagi buat keren. tepuk tangan buat Amino Hospital atas layanan yang sangat luar biasa, dan terima kasih buat tim futsal yang mendapatkan juara 3 di 2026, sangat luar biasa. Kita bangga buat kalian. Ya. Semoga JP-nya naik ya besok. Ya. Terima kasih, kita sudahi dulu kegiatan podcast pada pagi hari ini masih dengan cerita Dokter Amino. Wow. Terima kasih Dokter Nurika, terima kasih tim Futsal Amino, sangat luar biasa. Yes, kita akan ketemu besok hari Minggu depan lagi. Terima kasih. Dah. Bye.